nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nuaim Ibn Hamad rahimahullah mengatakan bahwasanya orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu saja sifat dari makhluknya maka dia telah kafir. Ini tidak boleh ya kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Meskipun penamaannya sama tetapi maknanya tidak sama. Seperti yang kemarin telah kita sampaikan, Allah mendengar. Kita manusia mendengar nggak? Manusia, binatang bisa mendengar. Tapi tidak boleh kita bilang pendengaran Allah, pendengaran manusia, pendengaran binatang sama. Kalau kita bilang begitu, waliyadzubillah, kita bisa jatuh pada kekafiran. Kita yakini Allah punya pendengaran, manusia punya pendengaran, binatang juga punya pendengaran, tetapi berbeda. Ya, pendengarannya tidak sama. Kalau kita manusia, sesama manusia, beda kekuatan pendengaran kita. Apalagi kita manusia dengan binatang, beda juga kekuatan pendengarannya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu sangat jauh berbeda. Karena pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak ada batasannya. Allah mendengar suara yang paling keras, suara yang paling sunyi, suara yang paling kecil, bahkan suara yang ada di dalam hati kalian, Allah mendengarnya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran banyak ya. Kemudian orang yang mengingkari sifat yang ada pada Allah, maka dia juga dianggap kafir, waliyadzubillah. Dan tidak boleh kita mengingkari juga ya akan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menetapkan satu sifat untuk dirinya, kemudian juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW menetapkan satu sifat untuk Allah, maka kita tidak boleh mengingkari itu ya. Ini bahaya. Jadi semua sifat yang disifati Allah terhadap dirinya dan disifati oleh Nabi, maka itu tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan sifat makhluk. Ya. Jadi kita tetapkan Allah punya sifat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan juga apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad untuk Allah, maka kita ikut menetapkannya. Kita tidak mengingkarinya dan kita tidak membelotkan maknanya ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa golongan atau kelompok ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya apa? Ini apa? Punya tangan. Kemudian ada sebagian kelompok yang mentakwil, membelotkan maknanya. Bahwasanya maksud tangan di situ adalah qudrah, yaitu kekuatan atau kekuasaan. Padahal ini tidak tepat. Makna tangan ya udah kita sebut Allah itu punya tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan yang kita bayangkan layaknya yang dimiliki oleh manusia.